Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik soleh dan solehah. Sudah pada siap untuk tidur ya? Doa sebelum tidurnya sudah dibaca belum? Kalau sudah, sekarang coba mulai tutup, pejamkan matanya dan mari kita mulai dengarkan cerita untuk malam ini ya. Let's go! Dongeng malam ini berjudul Putri Salju. Di suatu hari, Ratu sedang duduk di dekat jendela untuk melihat pemandangan yang indah. Udara yang sejuk, ada banyak salju, dan kicauan burung yang merdu menemani sang ratu menjahit sebuah baju. Kala itu, sang ratu sedang hamil. Dalam hati, ratu pun berkata, "Aku ingin melahirkan seorang putri yang cantik. Kulitnya putih bersih seperti salju, bibirnya merah merona seperti delima, serta rambutnya berkilau hitam pekat dan panjang." Namun, tanpa sengaja, tiba-tiba jari telunjuk ratu tertusuk jarum jahit. Darah pun menetes dari jarum tersebut dan jatuh tepat ke salju di bawah jendela. Beberapa hari kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang menggemaskan. Putri tersebut sesuai dengan harapan ratu. Sayangnya, sesaat setelah ratu melahirkan, ia meninggal. Putri cantiknya yang bernama Putri Salju pun harus tumbuh tanpa seorang ibu. Raja tidak mau terus bersedih dan melihat putrinya merasa kesepian. Maka, saat Putri Salju beranjak dewasa, Raja memutuskan untuk menikah lagi. Ratu baru ini memiliki paras yang cantik. Namanya Ratu Elvira. Tetapi, sifatnya penuh iri dan dengki. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu Elvira mempunyai sebuah benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari, ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia ini?" "Oh, Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia," jawab cermin ajaib itu. Sementara itu, Putri Salju semakin hari semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari, sang ratu lagi-lagi bertanya kepada cermin ajaibnya, "Wahai cermin ajaib, siapakah perempuan paling cantik di negeri ini?" Jika sebelumnya cermin akan menjawab bahwa perempuan paling cantik itu adalah sang ratu, kali ini sang cermin memiliki jawaban berbeda. Putri Salju adalah perempuan paling cantik di negeri ini. Seketika itu juga wajah sang ratu menjadi cemberut, pucat, dan marah. Karena sang ratu merasa bahwa Putri Salju telah menyaingi kecantikannya. Maka ratu berencana untuk melenyapkan Putri Salju. Ia menyuruh seorang prajurit untuk membawa Putri Salju pergi jauh dari istana. Bahkan, ratu menyuruh si prajurit untuk mencelakai Putri Salju secara diam-diam. "Bawa Putri Salju ke hutan, lalu
mencelakai dia. Dan agar aku percaya bahwa engkau sudah mencelakainya, bawakan aku hati dari putri salju. Perintah ratu kepada prajurit dengan nada keras. Baiklah ratu, ucap si prajurit dengan rasa takut. Keesokan harinya, si prajurit mengajak putri salju ke hutan. Dan dalam perjalanan, si prajurit merasa bimbang karena tak sanggup untuk mencelakakan gadis manis kesayangan raja. Akhirnya, si prajurit melepaskan putri salju begitu saja. Ia membiarkan putri salju hidup sendirian di hutan yang sangat jauh dari istana. Larilah dan jangan kembali, bisik si prajurit itu kepada putri salju. Oh, terima kasih Pak Tua, aku tidak akan melupakan budi baikmu ini, ujar putri salju. Putri salju tak tahu jalan dan ia sangat ketakutan. Oh, kemana aku harus pergi? Tangis putri salju. Putri salju kebingungan di dalam hutan. Ia menyusuri hutan hingga akhirnya dari kejauhan putri salju melihat sebuah rumah mungil. Ia mendekati rumah mungil itu. Putri salju pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana terdapat tempat duduk berjumlah 7 dan tempat tidur yang berjumlah 7 pula. Setiap perabotan di dalam rumah itu pun berjumlah 7. Karena merasa lelah dan lapar, putri salju segera menyantap makanan yang tersedia di meja makan. Setelah selesai makan, ia berbaring di kamar. Putri salju tidak tahu bahwa rumah mungil itu dihuni para kurcaci. Sementara itu, prajurit yang ditugaskan untuk mencelakai putri salju sudah menyiapkan hati kerbau sebagai ganti hati putri salju dan lalu menyerahkannya kepada Ratu Elvira. Ratu amat sangat bahagia karena mengira bahwa putri salju telah tiada. Sang ratu pun memuji dirinya sendiri. Hahaha, sekarang akulah yang paling cantik di negeri ini. Setelah seharian bekerja di hutan, ketujuh kurcaci pulang ke rumah dengan rasa senang. Mereka sudah sangat lapar dan tak sabar ingin segera makan. Saat membuka pintu rumah, tiba-tiba semua kurcaci terkejut. Makanan telah habis dan hanya sedikit yang tersisa. Siapa yang telah memakan makanan kita? Tanya kurcaci pertama. Kurcaci yang lain melihat ke arah kamar. Mereka segera membuka pintu kamar. Dan tampaklah seorang putri cantik yang sedang berbaring di ranjang. Sepertinya dia kelelahan. Biarkan dia beristirahat di sini, ujar kurcaci kedua. Tak lama kemudian, putri salju terbangun. Ia terkejut melihat para kurcaci sudah mengelilinginya. Putri salju pun langsung meminta maaf kepada ketujuh kurcaci karena telah masuk ke dalam rumah tanpa seizin mereka. Putri salju pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena tak punya tujuan, ia meminta kepada 7 kurcaci agar diperbolehkan tinggal bersama mereka di rumah yang mungil itu. Dengan senang hati,
semua kurcaci menerima kehadiran Putri Salju. Tetapi mereka mengajukan syarat, yaitu setiap hari Putri Salju harus memasak untuk 7 kurcaci dan membereskan rumah. Pada suatu hari, Ratu sedang bercermin dengan cermin ajaibnya. Lalu ia bertanya, "Hai cermin ajaibku, siapa yang paling cantik di negeri ini?" Cermin ajaib pun menjawab, "Putri Salju lah yang paling cantik." Seketika, Ratu mengetahui bahwa Putri Salju ternyata masih hidup. Alangkah marahnya sang ratu. Ia telah dibohongi oleh prajuritnya sendiri. Ratu pun kembali berniat jahat kepada Putri Salju. Ratu segera mencari keberadaan Putri Salju. Ia mengubah dirinya menjadi seorang nenek yang membawa keranjang apel. Salah satu apelnya telah ia beri racun. Sampailah Ratu di hutan. Beberapa saat kemudian, ia bertemu dengan Putri Salju. Ratu yang menyamar menjadi nenek segera menawarkan apel-apel yang dibawanya. "Maukah engkau tukar apel-apel ini dengan roti yang kau pegang itu, Putri? Aku belum makan beberapa hari ini," ucap si nenek. "Tentu, Nek. Terimalah roti ini," jawab Putri Salju yang baik hati. Tanpa merasa curiga, Putri Salju menerima apel yang beracun itu. Setelah memakan apel tersebut, seketika Putri terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, 7 kurcaci pulang ke rumah. Mereka sangat sedih begitu melihat Putri Salju terbaring dan terdiam. Para kurcaci mengira bahwa Putri Salju telah meninggal dunia. Mereka akhirnya memutuskan untuk memasukkan Putri Salju ke dalam peti. Peti tersebut mereka letakkan di depan rumah. Tak berapa lama kemudian, Pangeran berkuda yang sedang menyusuri hutan melihat ada peti yang diletakkan di luar rumah. Pangeran segera mendekati peti itu. Ia terpesona dengan kecantikan Putri Salju yang terbaring di dalam peti. "Apakah putri ini yang selalu datang dalam mimpiku? Sungguh, dia begitu cantik," gumam Pangeran. Pangeran kemudian meminta izin kepada para kurcaci untuk membawa Putri Salju ke istananya. "Aku mohon kepada kalian, izinkan aku membawanya pulang ke istanaku, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana," ucap Pangeran kepada para kurcaci. Semua kurcaci pun akhirnya setuju. Dalam perjalanan menuruni gunung, salah seorang pelayan pengusung peti tersandung dan tiba-tiba dari mulut Putri Salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Putri Salju pun membuka matanya dan memandang Pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira bukan kepalang. Dengan mata yang berbinar-binar, ia berkata, "Maukah kau menjadi istriku?" Putri Salju mengangguk kepada pangeran, tanda setuju. 7 kurcaci yang menyaksikan kejadian tersebut bersorak gembira. Putri Salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga hari tua. Sementara itu, Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri.
Ketika hendak pergi membunuh Putri Salju, Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama dengan kereta kudanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak yang sudah mampir di channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ada video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.